Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya ya. Tentunya jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan kita langsung saja menuju ke informasinya ya. Jadi ini sangat penting untuk kalian ketahui juga ya. Yang mana ini dari P-Chain Mal Internasional ya, P-Chain Internasional. Lalu keterangannya di sini, waspadalah terhadap scammer. Anda hanya dapat mengotorisasi akses login P-Chain Mal di browser Pi dan browser eksternal tidak dapat dilogin. Selain itu, proses pemesanan tidak dapat dilakukan di browser eksternal. Barter hanya bisa dilakukan di browser Pi ya. Jadi jelas ya. Terkait ini kalian bisa misal ya, selain kalian mengakses P-Chain Mal dari Pi browser, kalian nggak bisa. Kalau misal kalian menggunakan untuk mengakses P-Chain Mal ini melalui Chrome atau browser bawaan HP kalian lainnya, nggak bisa. Ini khusus bisa digunakan ataupun dibuka melalui Pi browser, oke? Ya, harap diperhatikan ini ya. Dan di sini ya ada tweetan dari Pi Network Updates. Jaringan Pi akan membangkitkan orang miskin, itu akan menjadi transfer kekayaan besar-besaran kepada orang-orang biasa yang saat ini didominasi dan dipegang oleh raksasa teknologi. Selama Anda adalah pioners, Anda akan mencapai semua impian Anda dengan jaringan Pi. Web 3.0 tentunya akan mewujudkannya. Tentu semuanya melalui proses dan tahapan ya. Dan bagi yang tidak sabaran, banyak tuh di video saya yang mengomen, kapan nih kepastian Pi Network ini mainnet? Kapan nih? Berapa sih sebenarnya harga Pi Network ini? Halu mulu atau segala macamnya ya. Ya silahkan, bully saja saya terus, silahkan ya. Karena saya akan terus mengabarkan beberapa informasi perkembangan Pi Network, karena ini sangat berpengaruh dan tentunya akan sangat berkaitan dengan masa depan koin Pi ataupun proyek Pi Network ini ke depannya ya. Yang mana sudah banyak sekali tweetan update dari Pi Network sendiri terkait perusahaan ataupun proyek ini akan segera resmi mainnet ya. Tentunya seperti di video saya sebelumnya bahwa di 2023 ke depan ataupun di tahun baru yang akan datang akan terjadinya sebuah open mainnet yang mana kemenangan para pioners akan segera dicapai. Tentunya di saat open mainnet itulah nilai Pi akan pasti berapa tentunya ya. Jadi real di sini kalian tidak usah terlalu bingung dan pusing memikirkan open mainnet, memikirkan supaya bisa WD dan mendapatkan kekayaan yang berlimpah ya. Kalian harus mikir yang lebih yang lebih tepatnya menurut saya kalian berpikir, yaitu untuk selalu bersabar ya. Untuk saat ini bersabar dan tentunya mengikuti proses sampai pada open mainnet terjadi, yang mana pada saat itulah kesabaran kalian menuai hasil ya. Kalian sekarang ini sedang diuji, oke? Kalau kalian masih bermental miskin ya, dan tidak memahami aturan dari sebuah perusahaan ataupun proyek ya, maka ya yang terjadi semacam itu. Kalian tidak akan sabaran, kalian akan terus mempertanyakan kapan mainnet, kapan nih harganya sesuai, kapan pastinya. Kalian akan terus semacam itu ya. Jadi di sini saya hanya memberikan sebuah penjelasan. Insya Allah ini akan menjadi titik terang dari kebingungan kalian ya terkait mainnet, harga ataupun lain sebagainya. Ini akan menjadi
mencerdaskan kalian sedikit lah ya. Terkait ya, untuk itu semuanya tentunya melalui proses dan tahapan ya. Ini proyek besar dan pahami untuk nilai. Untuk harga ataupun nilai pai ini proyek jangka panjang ya. Jadi untuk harga pai itu kan secara bertahap naik dan terus naik. Dan seperti yang saya ulang-ulang, informasi untuk harga pai ini akan terjadi di saat open mainnet, yang mana secara informasi dari pihak core team bahwa nilai yang akan diterapkan pada saat itu antara kisaran $300 ataupun naik ke 3 bulan ke depannya menjadi $1.000 dan akan terus naik pada sampai pada 2024 akan menjadi $100 ya. Namun itu pun ya, itu hanya sebuah tawaran core team kepada kita, dikarenakan disebutkan di situ apakah 300 ataupun $1.000 itu mahal bagi kalian ya. Itu ada informasinya mengenai itu ya, mengenai pertanyaan pihak core team semacam itu. Lalu dibantah lagi oleh pihak core team bahwa harga yang demikian itu masih rendah untuk harga satu koin pai-nya. Jadi masih ada harapan untuk kita mengharapkan nilai konsensus. Tentunya seperti yang kabar terbarunya pihak core team ya menyatakan bahwa nilai koin pai ditentukan oleh para perintis. Para perintis lah yang menentukan dan membentuk ataupun menyepakati. Dan nilai kesepakatan itulah yang akan diterapkan untuk harga ataupun nilai pai pada saat open mainnet ke depan ya tentunya. Jadi kalian bersabar saja, berapapun nilai yang akan terjadi ya, tentunya nilai koin pai tidak akan murah. Intinya itu saja, tidak akan murah. Kisaran $300 ataupun $1.000, apakah kalian mengatakan itu harga yang murah? Tentu sangat fantastis. Apalagi kalian mempunyai 100 koin ataupun bahkan ada yang mempunyai 1.000, 2.000 atau di atasnya lagi. Udah berapa tuh aset kalian di saat open mainnet? Harusnya kalian bersyukur dikasih proyek gratisan. Di sini kalian nggak investasi dan kalian mendapatkan uang aset yang sangat berlimpah nanti dan didapat secara gratis tanpa investasi, tanpa kalian mentransfer uang kalian ke dalam proyek pai ini ataupun ke aplikasi pai ini ya. Harusnya kalian punya etika dengan itu semua ya, punya etika. Maksud saya etika di bidang apa sih di sini maksudnya? Yaitu etika dalam menghargai apa yang pihak core team kembangkan ini. Kalian sudah ikut proyeknya. Ini kalian yang ingin mengatur. Yang mengatur itu pihak proyek, bukan kalian yang sebagai pemain ataupun sebagai pengikutnya, oke? Jadi pahami itu. Jadi jikalau misal kalian tidak sabaran, buatlah proyek sendiri, bangun perusahaan sendiri, bikin perusahaan sendiri. Oke? Gitu susah amat. Jadi ini ya, ada chat dari moderator di chat room ya. Jadi ada sebuah postingan penting di sini terkait klarifikasi ya berita sore tadi katanya yang sudah beredar di mana-mana bahwa sesungguhnya tidak ditemukan adanya indikasi penipuan transaksi yang dilaporkan tersebut. Setelah dilakukan investigasi lebih dalam oleh kami semua bahwa pemilik wallet di bawah ini ya seperti kalian lihat tidak melakukan penipuan kepada siapapun dan tidak ada bukti transaksi yang terjadi saat itu. Justru yang kami temukan adalah adu domba antara pioners, vendor, pemilik wallet, dan moderator. Dan si pelapor yang mengaku tertipu tersebut adalah akun telepon palsu yang memalsukan foto orang lain dengan tujuan memecah belah kelompoknya sendiri. Demikian konfirmasi dari saya dan syukurlah semuanya sudah clear dan baik-baik saja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terpenting di sini semua sudah jelas kelar dan saling memaafkan.
Dan pesan saya harap berhati-hati dengan adu domba di luaran yang terjadi yang dapat memecah belah kita semua ya. Apakah kalian tahu dengan siapa yang senang mengadu domba para pioners ya, ataupun para vendor, ataupun para moderator? Lain dan tidak bukan adalah kaum nyinyir ya. Lain dan tidak bukan adalah kaum nyinyir. Itu sudah pasti ya, itu fakta. Mereka selalu memainkan kita, harusnya kalian sadar para pioners. Mereka memainkan kita, menggoyahkan keyakinan kita. Itulah kerjaan mereka ya. Itulah kerjaan mereka. Mereka tidak akan terima sama sekali kalau kalian nantinya akan menjadi orang yang sukses ataupun orang yang kaya yang memiliki aset yang berlimpah. Mereka sangat membenci itu, oke? Jadi usahakan jangan mau diadu domba oleh para oknum-oknum yang semacam ini ya. Jadi harus berhati-hati, oke? Dan di sini ada postingan dari Pi Network Free to Earn, yang mana keterangannya perusahaan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia Binance secara mengejutkan telah mengintegrasikan Pi Network Coin yang berkembang cepat di antara banyak daftar mata uang kripto bulan ini ya. Jadi sangat luar biasa sekali mengenai perkembangan potensi proyek Pi ini ya, yang semakin maju semakin terlihat jelas bahwa proyek ini tidak akan sukses, tentunya akan menuju kesuksesan karena gambaran yang ada, dan tentunya banyak sekali proyek yang sudah mendukung proyek Pi Network ini untuk maju dan menuju sukses. Dan itu sudah lebih dari cukup memastikan bahwa proyek ini akan benar-benar sukses. Tidak bisa diungkiri lagi, oke? Jadi semangat dan berbahagialah para pioners yang tetap bertahan ya. Tentunya kalianlah yang akan menuai hasil yang sangat luar biasa di saat open mainnet ke depan. Dan penyesalan akan segera datang juga kepada kaum nyinyir dan juga beberapa pioners yang tidak sabaran yang sebelumnya menyalahi aturan dari pihak core team. Dilarang menukarkan koin Pi dengan uang fiat dan cryptocurrency lainnya masih saja bebal, dan akhirnya kena sanksi ya. Sanksinya ya di banned akunnya pastinya ya. Jadi untuk kalian ya yang tentunya paham dengan Pi Network ini ya, tentunya kalian saya yakin tidak akan mau menjual koin Pi kalian. Saya paham itu. Bahkan saya sendiri pun sudah lumayan belajar ya dari Pi Network ini, dan dari pelajaran yang sudah saya dapat dari Pi Network ini itulah yang membuat saya yakin, benar-benar yakin dengan proyek ini akan sukses, dan saya akan terus mempertahankan koin Pi saya sampai pada nanti waktunya mainnet terbuka terjadi. Dan saya harap kalian juga demikian ya. Sayang, itu aset kalian, itu sama saja keuangan kalian, maka jagalah dengan baik ya. Jangan sampai kalian mau ditipu oleh para pengepul koin ya. Tentunya mereka sendiri sudah belajar banyak mengenai ini, sudah banyak belajar mengenai Pi Network ini. Ngapain mereka mau ya membeli koin Pi Anda kalau tidak ada maksud dan tujuan? Karena maksud dan tujuan mereka adalah meraup keuntungan yang berkali-kali lipat di fase open mainnet ke depan ya. Jadi Anda harus sadar mengenai itu pioners ya. Jadi jaga koin Pi Anda. Koin Pi Anda sangatlah langka dan akan sangat-sangat bernilai tinggi. Salam semangat, salam para miliarder tahun 2023 ya. Jadi sabar saja, tetap pertahankan mining dan terus konsisten ya. Tentunya kesuksesan akan diraih oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang tentunya selalu punya keyakinan dan ambisi yang kuat ya.
untuk merubah masa depan yang lebih baik. Tentunya lain dan tidak bukan diawali dari sekarang ini, bukan besok dan besoknya. Karena penyesalan selalu datang di akhir ya. Ingat, karena penyesalan selalu datang di akhir, tidak ada di awal ya. Tentunya kalian tahulah apa yang saya maksudkan di sini, oke? Dan oke ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja untuk informasi mengenai Pi Network ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe di channel ini. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik tentunya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.